Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di Rizky Channel. Ini saya berada di perempatan Kepanjen teman-teman ya. Kalau dari arah belakang sana tuh dari arah Karangkates. Oke, kita mulai perjalanan dari sini ya. Kali ini kita akan melanjutkan episode kedua teman-teman, perjalanan menuju ke arah Bromo dari Malang. Kalau ke kiri ke arah Malang Kota, kalau ke kanan sana tadi itu menuju ke arah Pantai Ngeliep lewat Pagak teman-teman. Bisa jadi lewat ini, juga bisa lewat tembusannya Gondang Legi, juga bisa lewat sana tadi. Cuman yo kalau lurus saja ke kanan tadi itu ya lewat menuju ke arah pantai selatan teman-teman, lewat Donomulyo, Pagak Donomulyo teman-teman, terus tembus Sumber Manjing Kulon. Ini kita melanjutkan episode kedua menuju ke Bromo. Jadi tadi kita startnya dari perempatan Kepanjen, kita mengarah ke arah timur teman-teman ya. Ini untuk jaraknya sendiri tidak terlalu jauh, sekitar 18 km dengan estimasi waktu perjalanan itu sekitar kurang lebihnya 30 menitan teman-teman. Ini kita di depan ada pertigaan, ada lampu hijau, ini kita ke kanan teman-teman. Ada lampu merah sih, tapi ini kebetulan hijau, kita ke kanan yo. Lewat depannya Stadion Kanjuruhan Malang. Kalau lurus ke sana tadi itu tembusannya nggak tahu teman-teman kalau lurus ya, cuman itu jalannya kan belok ke kiri sama ke kanan ya. Kalau ke kanan tembusannya depan sana setelahnya Kanjuruhan Malang, kalau belok ke kiri tembusannya ya sampai ke ini namanya ya, ke Krebet teman-teman. Terus bisa jadi tembusannya ke arah Malang Kota juga bisa. Cuman waktu itu saya tuh lewat situ malam hari, jadi nggak terlalu paham dengan jalurnya. Cuman jalurnya juga lumayan bagus teman-teman. Ini kita menghadap ke selatan ya, nanti melewati depannya Rumah Sakit Kanjuruhan Malang atau Rumah Sakit Panggung kalau orang-orang sini bilangnya ya. Karena daerah sini kan masuk daerah Panggung Rejo teman-teman. Oke, tak salepe dulu monggo. Ini kita di depan ini juga melewati Pengadilan Negeri Kepanjen teman-teman. Info rondo. Di sebelah kiri sini ada teman saya yang tinggal di mesnya Pengadilan Negeri sebelah kiri ini teman-teman ya, Pengadilan Negeri Kepanjen. Ini ada kantor bupati, sebelah kantor bupati ada Pengadilan Negeri. Terus depan ini ada rumah sakit teman-teman. Rumah sakit Rumah Sakit Kanjuruhan Malang atau Rumah Sakit Panggung. Ini di depan ada perempatan, kita belok ke kiri ya, ada tulisannya ini Dampit Lumajang ke kiri. Kalau lurus tembusannya ke arah Sengguru dan tembus ke arah ini sama dengan perempatan lampu merah Kepanjen tadi ya. Tembus ke Pagak Donomulyo juga bisa. Ke kanan sini juga bisa, tembusannya sama. Ini kita belok kiri mengarah ke arah Dampit teman-teman, atau mungkin ke arah Gondang Legi ya. Daerah sini tuh masuknya daerah Sipur teman-teman kalau orang-orang sini bilang ya. Oh ya, daerah Kepanjen sini juga ada jembatan penghubung antara desa Sengguru ya, desa Sengguru Kepanjen atau Jenggolo, itu tembusannya dengan desa Turus, itu memangkas waktu yang lumayan banyak loh itu. Kapan-kapan tak coba melewati jembatan itu ya, jembatan gantung teman-teman. Cuman untuk satu motor saja, kalau untuk papasan ya harus gantian. Jadi ini adalah episode kedua perjalanan dari arah Blitar atau mungkin dari Malang bagian barat teman-teman, daerah Karangkates ya, menuju ke arah Bromo. Ini episode kedua. Episode 1 tadi ya dari Karangkates sampai Kepanjen. Ini dari Kepanjen sampai ke daerah Turen teman-teman. Sebelah kanan ada Stadion Kanjuruhan Malang. Ini stadionnya Arema teman-teman. Ini platku L ya, bahaya ini. Gak apa-apa platku L, aku ya wong Malang kok, padha Malangi. Asal EP dulu monggo. Kerja di Surabaya ya platnya ya L. Oke, tak salep dulu. Sebenarnya nggak boleh menyalip teman-teman ya, teman jangan ditiru, ini berbahaya, ini hanya dilakukan oleh orang ngawur seperti saya ini. Sebelah kiri ini juga ada kantor catatan sipil, karena dulu saya waktu ngurus surat-surat itu daerah sini teman-teman, daerah kantor catatan sipil Kepanjen. Ini kita lurus terus saja ya, mengikuti jalan nanti sampai di daerah ini di daerah Turen teman-teman. Nanti melewati pasar Gondang Legi dulu, terus daerah Turen teman-teman. Tadi misalkan kita lurus di setelah perempatan Kepanjen lurus terus mentok ya, tembusannya depan sini teman-teman. Nah, bisa tembus sini ya. Tapi jalurnya itu agak kecil teman-teman. Jadi saya lewat jalur utama saja biar teman-teman yang mungkin dari luar daerah Kepanjen sini atau mungkin dari luar Malang itu tidak bingung.
jadi tak lewatkan jalur yang utama saja. Ini juga jalur utama dari Malang menuju ke arah Lumajang, bisa sampai ke Jember dan Banyuwangi teman-teman. Kalau perjalanan yang dulu tuh saya pernah tak buatkan, waktu itu saya masih menggunakan kamera action cam Akaso teman-teman ya, Akaso V50X. Itu perjalanan dari Kepanjen sini, dari Malang malan ya, dari Malang terus lewat Kepanjen, terus lewat sini Gondang Legi, terus daerah ini, daerah apa namanya, Gondang Legi, terus Dampit, Lumajang, sampai ke Jember sana teman-teman, sampai tembus Jember ya. Tapi ke arah Banyuwanginya belum. Nanti di depan ini juga ada tempat wisata, salah satu tempat wisata yang lumayan rame teman-teman. Oke, kita melewati pertigaan, hati-hati. Monggo, monggo mas. Depan wisata ini tadi apa namanya, kita bakal melewati tempat wisata yang lumayan terkenal, sampai ke Surabaya pun terkenal teman-teman ya, daerah Malang sini, namanya Sumber Maron. Kapan hari saya juga ke sana sama teman-temanku dari Surabaya, cuman waktu itu nggak saya vlog teman-teman, karena biar bisa fokus sama teman-teman saya. Karena kalau ngevlog nanti pikirnya kan nanti saya senengnya sendiri gitu ya. Tapi kalau pas lagi sama teman-teman itu ya saya itu jarang ngevlog, kecuali perjalanannya ya. Waktu itu perjalanannya malam hari, terus saya belum menggunakan apa namanya, belum menggunakan action cam yang sekarang ini, yang Insta360, jadi gambarnya itu kurang bagus. Meskipun kapan hari saya itu sudah pakai GoPro teman-teman. Ini sebelah kanan kiri juga ada rest area teman-teman. Kalau teman-teman lewat sini bisa istirahat. Di situ juga ada yang jualan ikan bakar juga ya. Ke kiri sini juga ada wisata air Sumber Maron nih. Wisata Sumber Maron ke kanan sih ya. Kalau ke kiri tembus saja ke Sirah, apa namanya, Sumber Sirah teman-teman. Jadi ke kanan sini ke arah Sumber Maron. Depan sana tadi, depan sana lagi juga ada teman-teman. Dulu waktu saya masih kecil, mungkin masih SMP mungkin ya. Lah Kerani daerah ke sini ya. Kalau daerah depan sini kalau tidak salah namanya tuh Sumber Taman teman-teman. Pertigaan Sumber Taman ya. Maksudnya mana ya, depan sini kok ya. Ada pertigaan namanya Sumber Taman. Mana pertigaannya, aku selama depan sini teman-teman. Apalagi tidak pernah masuk pertigaan Sumber Taman ya. Oh ini mungkin pertigaan ini loh. Ini ada tulisannya ini. Tulisannya Yayasan Malan. Arah ke Sumber Tamannya tidak ditulis. Tapi pokoknya ke situ tadi teman-teman ya. Ke arah sana tadi menuju ke daerah Sumber Taman. Nah, aku malah senengan di Sumber Taman daripada di Sumber Maron ya. Karena di Sumber Taman itu tidak serame di Sumber Maron. Kalau di Sumber Maron itu terlalu ramai teman-teman, apalagi kalau pas weekend ya, Sabtu Minggu full, malah airnya itu nggak jernih malahan. Enak tuh ya hari-hari biasa kayak hari Senin sampai Kamis teman-teman, harinya orang kerja orang kerja, kita liburan gitu ya. Nanti ada yang tanya, mas kok nganu nggak rame ya, karena pas kita ngevlognya tuh hari kerja, jadi orang kerja itu kita liburan, orang liburan kita kerja gantian. Oke, masih naik motor itu tadi ya, sangar motornya kayak TVS Ronin gitu loh, kayak apa, Yamaha XR modelnya, motor retro. Ini mohon maaf ya kalau gambarnya nanti misalkan kurang bagus, karena ini kita menghadap ke arah terbitnya matahari ya, ke arah timur teman-teman. Habis ini kita melewati daerah Gondang Legi. Kalau dari sini itu ya sedikit lebih jauh teman-teman, episode 2 ini ya. Karena kalau dari Karangkates tadi sampai ke Kepanjen, ke daerah Kepanjen itu sekitar 15 kilo. Kalau ini dari perempatan Kepanjen sampai ke daerah Turentalo atau mungkin daerah pertigaan Turen nanti ya, atau mungkin di SPBU Turen itu jaraknya sekitar 18 km teman-teman. Dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 30 menitan ya. Padahal selisihnya cuma 3 kilo, tapi untuk waktunya itu ya lebih lama mungkin ya, karena kondisi jalannya seperti ini teman-teman. Mohon maaf ya, ini tak salib, boleh menyalip karena posisinya ini kan jalurnya putus-putus dan kondisinya memungkinkan. Jadi yo monggo silakan didahului. Ini ada pos polisi, pos darurat itu kayaknya ya.
Jadi saya jalannya agak ke tengah teman-teman, karena di belakang kosong ya, saya jadi berani agak ke tengah. Tapi kalau belakang jalannya rame atau mungkin ada mobil yang kenceng ya saya agak minggir teman-teman. Apalagi ini ya, ada truk yang mendahului kendaraan seperti ini. Ini saya jalan di 65 km per jam teman-teman, santai saja. Biar apa? Biar nggak capek. Santai kenceng, tekoe podo, sampainya juga sama teman-teman. Ya paling kalau kenceng itu lebih cepat, tapi ya juga sama saja lebih capek. Ini mobilnya mendahului, sampai minggir aku. Tadi tak dim biar apa ya, biar tahu kalau ada saya. Ini mobilnya depan juga ngedem-ngedem begini. Hati-hati, kita melewati SPBU karena ada yang keluar masuk, terus ada pertigaan juga. Di bel terus saya masih. Oke, pelan-pelan saja, hati-hati karena masih ini nggak lihat spion ini. Karena spionnya mendingkluk. Asalnya dulu monggo. Nanti saya sekalian di di Jemplang itu mau ngetes tanjakan gimana motor saya. Karena ini saya sudah setting kirian teman-teman ya. Kalau kapan hari kan saya masih menggunakan motor standar, ini masih beberapa bulan ini saya coba. Kemarin tuh saya ganti kiriannya atau mungkin puli kiri, terus sama ganti rollernya, terus sama persentrinya. Jadi untuk tarikannya lebih enteng, di tanjakan harusnya lebih kuat. Terus untuk top speednya kapan hari itu lumayan bertambah teman-teman. Yang sebelumnya antara 115 sampai 120-an mentok ya. Terus kemarin tuh nyoba-nyoba itu bisa sampai 130-an teman-teman. Kok bisa mas? Ya bisa. Padahal kan kalau rumusnya roller lebih enteng itu kan harusnya kan untuk top speed lebih turun ya. Tapi kan yang namanya jalur rollernya kan dikerok teman-teman ya. Jadi ya Pantai Balekambang ke kanan, ngantep ke kanan. Jadi ya lebih tinggi top speednya teman-teman. Nah ini di sini depan ada pertigaan ya. Kalau teman-teman mau ke arah Pantai Balekambang lewat depan sini bisa teman-teman. Nanti tembusannya Bantur ya, Bantur terus Srigonco teman-teman. Cuman harus hati-hati karena di daerah Srigonco sana itu jalurnya lagi diperbaiki. Banyak yang update kok daerah sana ya. Nanti kapan-kapan saya tak coba ke sana lagi teman-teman. Ya ini masih menuruti permintaan para penonton, katanya minta dibuatkan video perjalanan menuju ke Bromo dari Malang teman-teman, dari Malang atau mungkin dari arah Karangates ya. Ini ada tulisannya Turen Dampit Lumajang lurus Malang Surabaya ke kiri. Nah ini Malang Surabaya ke kiri lewat Krebet, ini lewat pabrik gula Krebet teman-teman. Ini kita ambil yang lurus terus ya. Oke, hati-hati. Kalau teman-teman menghindari jalur Srigonco, depan sini juga ada kayak pertigaan itu ya, lewat di daerah Gedangan teman-teman. Oke, ini kita di depan saja, kita berhenti depan saja teman-teman, depan di mobil sini. Oke, kita berhenti sini dulu teman-teman. Oke, sudah lampu hijau, kita lanjut jalan. Lampu merah dulu kok. Kalau ke kiri sana tembusannya ke daerah ini ya, Krebet, temu daerah pabrik gula Krebet. Tapi masih jauh teman-teman. Nah ini kita mengikuti jalan saja ya, yang belok kiri. Kalau belok kanan sana itu tembusannya ke daerah Gedangan teman-teman. Nah kanan sini ya, Gedangan itu tembusannya bisa tembus ke jalur lintas selatan atau ke pantai selatan teman-teman. Tembusannya ke daerah, pokoknya dekatnya Tanjung Penyu itu loh kalau tidak salah ya. Ini silo banget ini. Ini kita mengarah ke daerah Turen. Kita mau belok kanan, ini harus hati-hati karena ini kayak perempatan ini. Ini pelan-pelan saja. Masih nampaknya burung tak salip dulu wis. Tak gaspol dulu. Ini sebelah kanan ada Polsek Gondang Legi. Tiba-tiba 75 ya guys, kita santai dulu. Masih ben dhisik wis, masih suaranya nalpotnya berisik soalnya. Monggo mas, dhisik mas, monggo. Ayo masih gak gelem nyalip ini. Dhisik mas, monggo mas. Ayo. Suara rek.
motornya New Mega Pro dibikin nunduk gitu gak capek tau mas. Aslinya kan setirnya, setangnya itu agak tinggi ya, harusnya kan kalau agak tinggi gitu kan lebih rileks teman-teman. Kalau masih malah dikasih setang nunduk biar seperti motor sport motor sprot. Sekarang itu lagi zamannya tuh cari motor tuh yang nyaman teman-teman, apalagi ya kita kan semakin tambah usia, terus apalagi berkeluarga ya, jadi ya harus cari motor tuh yang nyaman. Kenceng itu bonus yang penting nyaman dulu. Tak salepe dulu monggo. Ini masih bawa ini ya bawa apa namanya, emergency untuk bahan apa, untuk membawa barang di motornya, jadi kayak box tapi bukan box sih. Kalau saya kan di motor saya kan ada bracket boxnya, kalau masih bracketnya terbuat dari kayu teman-teman. Ini kita lurus terus saja ya. Tuh disalip bapak numpak NMAX gini. Emang enak sih motor NMAX ini kalau dibuat untuk apa namanya, jalan-jalan jarak jauh, apalagi sama keluarga gitu ya. Oh gambarnya silo banget ini, mohon maaf. Sebenarnya bagus itu gambarnya kalau apa namanya, rekamnya itu kalau misalkan siang hari atau mungkin menuju ke arah sore hari teman-teman ya. Jadi gambarnya tuh nggak silau, terus matahari itu dari arah belakang itu malah kelihatan lebih bagus. Cuman nah ini tadi kan saya ada titipan temen mau benerin kamera di Malang Kota, jadi yo saya juga mengejar waktu, jadinya berangkat pagi biar nanti pas di tempat servis itu tidak kesorean. Khawatirnya kan kesorean tutup ya. Servis di mana mas? Di Malang Hobis itu loh. Teman-teman silahkan cari di Google Map di Malang Hobis. Kapan hari sudah WA. Ini kita salepe dulu. Mohon maaf, monggo. Karena kapan hari saya itu sudah ngechat sama orangnya. Ini ada rel kereta ini. Rel kereta Bekasi apa ya? Sebelah kiri ini. Rel kereta api sudah nggak dipakai tadi. Mungkin Bekasi ini ya. Rel lori atau mungkin untuk tebu-tebu teman-teman ini. Sebelah kiri kan ada rel kereta, tapi sudah tertimbun sama tanah sebagian. Ya mungkin dulu teman-teman ya, untuk zaman dulu. Oh, disalip sama motor Vario 160 aku. Ya udah apa-apa monggo karena saya ini santai teman-teman ya. Jalan 60 km per jam saja. Sekalian menikmati perjalanan teman-teman ya. Biar keduanya itu tidak di ini tidak dikira saya tuh ugal-ugalan. Karena menggunakan kamera ini, waduh mobilnya. Karena menggunakan kamera ini tuh meskipun jalan cuma 60 km per jam itu rasanya kayak kenceng teman-teman. Efek kamera ya, kecuali teman-teman nontonnya di HP itu di zoom gini ya, jadi nggak terlalu kenceng. Kita harus ngebel di sini karena jalurnya ini persimpangan teman-teman. Agak bahaya juga kalau persimpangan itu. Jam ini obong-obong rek, waduh, belakangan ada makam. Oke, nah ini kita sudah masuk perbatasan ya, perbatasan Gondang Legi Turen. Ini kita masuk Turen teman-teman, Kecamatan Turen. Ini kita masuk Kecamatan Turen. Jadi yo nggak terlalu lama juga dari Kepanjen sampai ke Turen itu teman-teman. Ya karena cuma 18 kilo ya, dengan estimasi waktu perjalanan kurang lebih 30 menitan. Oke, masih langsung motong kiri ya. Oke, ini tak salepe dulu, mohon maaf ya, tak salepe dulu, monggo. Silau lagi. Klinik rawat inap 24 jam. Nah ini keretanya kelihatan lagi nih. Musuh apa ya? Bawa apa dulu ya? Mungkin ya tebu itu mungkin teman-teman. Oke, sabar dulu mas, sabar. Masih tikungan, ini jalannya turun lagi. Habis ini naik lagi. Oh jalannya sini yo kayak gini teman-teman, jalan daerah sini yo. Naik turun, nekung-nekung. Tapi di sini tuh enggak terlalu parah. Kalau yang parah tuh sudah masuk Dampit teman-teman. Yang arah ke Lumajang gitu loh, jalurnya luar biasa, bikin pusing kalau yang dibonceng. Kalau yang nyetir sih enak-enak aja ya, jalurnya nikung-nikung.
Kalau saya malah seneng ya untuk belajar cornering teman-teman, jadi miring-miring gitu. Apalagi kalau metik ini nggak bisa miring-miring ya, jadi harus hati-hati. Ini Dampit Lumajang lurus Malang Surabaya ke kiri, Kemulan ke kanan, Kemulan tuh pakai selimut. Kemulan. PT Pindad Persero sebelah kiri. Ini kita sudah sampai Turen teman-teman. Jadi ini episode kedua ya, tak berhenti di pertigaan ya, sebelumnya SPBU saja wis. Nah di sini teman-teman kalau mau mengarah ke daerah ini apa namanya, ke pantai selatan lewat sini juga bisa, lewat Turen sini ya. Tapi sini aku minum dulu rek, tenggorokanku kering bisa nih. Jadi teman-teman kalau lewat sini tembusannya ke Turen, nanti lewat Sumber Manjing Wetan ya. Kalau daerah Kepanjen tadi tembusannya Sumber Manjing Kulon. Kalau sini Sumawe Sumber Manjing Wetan. Masih tuwek yo ben suwayae tulisannya mobil ini loh. Pelan-pelan saja, pertigaannya mana ya? Pokoknya pelan-pelan. Oh masih depan ternyata. Kita pelan-pelan saja. Ini ada dana tunai jaminan BPKB motor. Oke, di sini sudah mulai masuk daerah rame teman-teman, karena mendekati Turen, metu leren. Mobilnya ngobos ini. Ini orang jualan nanas madu teman-teman. Kenapa dinamakan nanas madu? Ya karena manis. Padahal aslinya ya bukan madu ya, cuman istilahnya saja manis seperti madu, makanya dinamakan nanas madu. Ini juga apa, ini agak putih nanasnya. Tak salepe dulu, ini ada koramil daerah Turen ya. Oke, ini plat L loh ini. Ayo L, nanti plat L, aku ya plat L pot dulu. Ternyata pertigaannya masih depan teman-teman, tak pikir situ tadi ya, lupa aku rek. Pertigaannya menuju Sendang Biru masih depan ternyata, atau mungkin pertigaan Turen ya, daerah Talok teman-teman. Talok Turen, saya itu tahunya ya dari map teman-teman, daerah Talok itu, Talok Turen. Ini ada SPBU besar daerah Turen, Bapak EKT nang SPBU. Nah ini ada petunjuk lagi teman-teman, ini baru bener ya, depan ini pertigaan nih. Dampit Lumajang lurus, Sumber Manjing Wetan, Sendang Biru belok ke kanan. Jadi kalau teman-teman mau menuju ke Pantai Sendang Biru atau ke JLS Malang, lewat sini bisa teman-teman. Di sini belok kanan ya, ada pertigaan ini. Ada yang nyebrangkan, nggak biasanya ada yang menyeberangkan. Udah ada yang berangkan. Jadi belok kanan sini teman-teman ya. Belok kanan sini pokoknya lurus saja, ngikuti jalan. Nanti suatu saat tak updatekan lagi teman-teman kalau saya ke Malang lagi ya. Karena ini saya nanti balik ke Surabaya, jadi ya kejar waktu, ini jalannya santai. Ini Dampit Lumajang lurus, Wajak Poncokusum mau belok ke kiri. Nah ini depan ini nanti kita belok kiri teman-teman ya. Dan videonya saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya di episode ketiga dari Turen menuju ke arah Wajak teman-teman. Oke, assalamualaikum, salam satu aspal, gaspol. Aku tak berhenti sebelah kiri sini dulu teman-teman. Sekalian istirahat sebentar.